Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss semuanya, siswa kelas 7. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan minggu lalu, masih tentang perbandingan. Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perbandingan dua buah besaran, baik yang sama ataupun berbeda. Kemudian kita juga sudah pelajari tentang perbandingan senilai. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke materi tentang perbandingan berbalik nilai. Nanti di video ini Miss akan menjelaskan apa sih itu perbandingan berbalik nilai, kemudian contoh-contoh perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari, serta alternatif penyelesaiannya. Sehingga setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan mampu menjelaskan perbandingan berbalik nilai, serta mampu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, tanpa memperpanjang lagi, kita mulai materinya. Contohnya nih, ada kebun berukuran 5 kali 5 meter. Nah, di dalam kebun itu ada 2 ekor sapi. Nah, 2 ekor sapi ini dapat menghabiskan rumput di dalam kebun itu dalam waktu 6 hari. Oke. Kemudian, sapinya bertambah menjadi 4 ekor. Kira-kira berapa hari rumput dalam kebun itu akan habis? Nah, ini salah satu contoh perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa Miss langsung menyajikan contoh? Miss di sini ingin mengajak kalian menganalisa, ya, berpikir. Kita buat pengertian perbandingan berbalik nilai itu dengan bahasa kita sendiri. Nah, dengan contoh inilah Miss akan mengajak kalian untuk membuat pengertian perbandingan berbalik nilai itu apa sih, gitu ya. Yuk, kita coba analisa. Kalau 2 ekor sapinya, rumputnya itu habis dalam waktu 6 hari. Kalau 4 ekor, kira-kira habisnya akan lebih cepat atau lebih lama? Ya, logikanya nih, semakin ramai yang makan, tentu pasti akan semakin cepat habisnya. Benar kan? Nah, itu logikanya kan, semakin ramai yang makan, maka akan semakin cepat dia habis. Di sininya sapinya bertambah, harinya tentu akan semakin berkurang. Oke? Nah, dapatlah kita pengertian dari perbandingan berbalik nilai. Jika nilai variabel pertama naik atau bertambah, maka variabel lainnya akan turun atau berkurang. Oke, jadi akan ada variabel di sini. Yang satunya naik, maka variabel lainnya tuh pasti akan turun. Itu namanya berbalik nilai. Terbalik dia. Yang satu naik, yang satu turun. Gitu ya. Contohnya kayak sapi tadi. Ada 2 variabelnya di sini, yaitu sapi dan hari. Oke, yang pertama nih jumlah sapinya ada 2. Ya kan? Nah, harinya dia bisa menghabiskannya dalam 6 hari. Kemudian sapinya bertambah menjadi 4. Kira-kira berapa hari ya dia akan habis memakan seluruh rumput di kebun itu? Kelihatan kan? Di sini jumlah sapinya bertambah. Seperti logika kita tadi, kalau yang makannya semakin ramai, tentu dia akan semakin cepat habis. Artinya harinya pasti akan berkurang. Ya. Cara menyelesaikannya nih, langkah pertamanya adalah kita buatkan tabel. Tabelnya tuh isinya ya jumlah sapi tadi dan jumlah harinya, sesuai dengan yang diketahui tadi. Kemudian kita buatkan persamaan
Ada dua bentuk persamaan yang bisa kita buat di sini. Pertama, nih, 2/4 sama dengan N/6. Kenapa N dan 6-nya Miss kasih warna merah? Karena di sini lihat, kalau di tabel, 6 itu di atas, N-nya di bawah. Sementara di persamaan dibalik posisi mereka. Ya. Tapi yang 2 sama 4-nya tetap. 2, lihat tabelnya lagi. 2-nya di atas, 4-nya di bawah. Di persamaan gitu juga kan? 2-nya di atas, 4-nya di bawah. Oke, ini persamaan pertama. Persamaan kedua yang juga bisa kita buat itu adalah seperti ini. 4/2 sama dengan 6/N. Kenapa 4 dan 2-nya yang Miss warnai merah? Karena 4 dan 2-nya ini yang Miss balik posisinya. Kalau di tabel, 2 di atas, 4 di bawah. Tapi di persamaan Miss ganti, 4-nya jadi di atas, 2-nya jadi di bawah. Sementara 6 dan N posisinya sama, tetap 6 di atas, N di bawah. Di sini juga gitu. Ini persamaan kedua. Jadi ada dua persamaan yang bisa kita bentuk dari satu tabel ini. Ya, kita boleh pilih salah satunya aja, nggak harus keduanya. Boleh pilih salah satunya. Intinya, kalau pada berbalik nilai, dari tabel ini harus ada salah satu kolom atau variabel yang kita balik posisinya. Kalau di persamaan 1, Miss balik posisi yang di jumlah hari. Kalau pada persamaan 2, Miss balik posisi di jumlah sapi. Yang mana yang benar, Miss? Keduanya benar. Tapi kalian boleh pilih salah satu aja, tidak perlu dua-duanya. Miss sajikan cara menyelesaikan dari keduanya, kalian pilih mana yang gampang menurut kalian ya. Oke, masuk ke alternatif penyelesaiannya. Kita pakai yang persamaan pertama dulu. Ini kan tadi persamaannya. 2/4 sama dengan N/6. Kalau kayak gini, ingat lagi pelajaran di semester 1 kemarin. Kalau ada tanda sama dengan, maka kita kalikan silang. Ya, 4 dikali N dulu. 4 kali N. Maka hasilnya 4N. Kemudian 6 dikali 2. Hasilnya adalah 12. Nah, kita di sini ingin mencari N-nya berapa. Ingat lagi pelajaran semester lalu, dia harus dibagi dengan koefisien. Nah, koefisien apa? Dibagi dengan 4, angka di depan huruf, angka di depan variabelnya. Sama-sama dibagi 4, maka diperolehlah N-nya sama dengan 3. Oke. Artinya, sapinya tadi bisa menghabiskan dalam waktu 3 hari. Oke, kita pakai dulu coba yang persamaan kedua. Sama nggak hasilnya? Kan tadi Miss bilang boleh pakai keduanya. Kalian boleh pilih salah satu. Kita cek benar nggak? Ini persamaan kedua tadi ya. 4/2 sama dengan 6/N. Caranya sama, kali silang. 4 dikali N, hasilnya adalah 4N. Kemudian 2 dikali 6, hasilnya adalah 12. Nah, 4N sama dengan 12. Udah sama kan kayak yang di sebelah kirinya? 4N sama dengan 12. Ya, artinya ke bawah langkahnya itu sama persis dengan yang di langkah persamaan 1. Nah, hasilnya sama-sama 3. Oke. Inilah bukti, kalian boleh pilih pakai cara persamaan 1 atau cara membuat persamaan kedua. Hasilnya itu pasti sama. Sehingga kesimpulannya adalah pada kebun berukuran 5 kali 5 meter tadi, kalau hanya ada 2 ekor sapi, maka dia bisa menghabiskan rumput di kebun itu selama 6 hari.
Tapi kalau sapinya bertambah menjadi 4 ekor, maka rumput di situ akan habis dalam waktu 3 hari. Oke, kelihatan ya berbalik nilainya, nak. Di sini jumlah sapinya bertambah dari 2 menjadi 4. Bertambah banyak, naik dia. Sementara di harinya dia berkurang dari 6 hari menjadi 3 hari. Maka harinya turun atau berkurang. Itulah salah satu contoh perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Yang satu variabelnya naik atau bertambah, maka variabel lainnya turun atau berkurang. Paham ya? Miss kasih contoh kedua. Sebuah proyek selesai dikerjakan oleh 8 orang tukang selama 15 hari. Agar proyek tersebut dapat selesai dalam 12 hari, berapa orang tukang yang harus ditambahkan? Oke, pertanyaannya paham ya? Berapa orang tukang yang harus ditambah yang dia tanya? Bukan jumlah seluruhnya, tapi hanya penambahannya berapa orang gitu. Oke, kita coba. Ilustrasinya seperti ini. 8 orang tukang itu bisa menyelesaikan proyeknya dalam 15 hari. Berapa orang tukang yang diperlukan atau yang perlu ditambahkan supaya proyeknya itu selesai dalam waktu 12 hari? Nah, logika lagi. Harinya berkurang dari 15 hari menjadi 12 hari. Berkurang kan? Logikanya, kalau dia mau selesai lebih cepat, maka yang bekerja harus lebih banyak, ya kan? Yang bekerja tentu harus lebih banyak. Sehingga harinya bisa berkurang, jumlah harinya bisa berkurang, maka harus jumlah orangnya bertambah. Yang di sini berkurang atau turun, di sini harus bertambah. Berapa penambahannya? Itu yang akan kita cari. Sehingga dia jadinya begini nih. Jumlah tukang dan jumlah hari. Ini kedua variabelnya. Ya, jumlah tukangnya pertama 8. Harinya 15. Kemudian berapa jumlah tukang yang perlu ditambahkan jika ingin menyelesaikan dalam waktu 12 hari? Oke, berbalik nilai ya. Harinya berkurang, di sini otomatis harus bertambah. Kenapa? Ya seperti logika kita tadi. Kalau mau lebih cepat selesai, maka orang yang bekerja juga harus lebih banyak. Tabelnya menjadi seperti ini. Sehingga kalau kita buatkan persamaannya, sama seperti tadi, ada 2 persamaan yang bisa kita bentuk. Persamaan 1 dan persamaan 2. Di persamaan 1, Miss ubah posisi dari jumlah hari. Di persamaan kedua, Miss ubah posisi dari jumlah tukangnya. Yang diubah hanya salah satunya saja ya. Kalau misalnya kalian sudah merubah posisi di jumlah tukang, maka jumlah hari posisinya tetap. Nggak boleh dirubah. Seperti ini, seperti persamaan 2 jadinya. Atau kalau kalian mau merubahnya di jumlah hari aja lah, Miss. Boleh juga. Jumlah harinya kalian ubah, jumlah tukangnya harus tetap. Seperti di persamaan 1. Oke. Alternatif penyelesaiannya, nih, persamaan 1 tadi seperti ini ya. Kita kali silang, diperolehlah 12B sama dengan 120. Kita harus mencari B-nya berapa. Maka dibagi dengan koefisiennya, yaitu 12. Sehingga diperoleh B-nya adalah 10. Oke. Nah, yang persamaan kedua sama ya, seperti di contoh soal 1 tadi menyelesaikannya.
Kali silang juga kemudian dibagi dengan koefisien sehingga diperolehlah nilai variabelnya. Jadi, jika 8 orang tukang bisa menyelesaikannya dalam waktu 15 hari, maka 10 tukang akan bisa menyelesaikan proyek tersebut dalam 12 hari. Jadi yang awalnya 8 jadi 10. Sudah selesai? Belum. Ingat lagi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapa orang tukang yang harus ditambahkan. Jadi penambahannya saja yang dia minta di sini. Berarti kalau awalnya tadi 8, sekarang jadi 10, maka penambahannya adalah 2 orang. Yang mana 2 orang itu? Nah, ilustrasinya tuh yang ini. 2 orang tambahannya. Paham ya, Nak? Oke. Hanya itu saja materi tentang perbandingan berbalik nilai ini. Mudah-mudahan kalian paham. Untuk tugasnya besok akan Miss bagikan. Ya, kalau ada yang tidak mengerti juga besok bisa kita diskusikan. Terima kasih sudah memperhatikan dengan serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.